Langsung saja, sebelum kita memulai kegiatan webinar parenting pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan, marilah kita lengkapi basmalah tadi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Sudirman. Kepada Ustadz Sudirman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Quran surah Ar-Rahman.
Terima kasih kepada Ustadz Sudirman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi Ustadz Sudirman yang membaca dan kita semua yang mendengarkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda, selanjutnya akan disambung dengan sambutan-sambutan yang akan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Ustadz Henry Nur Iman. Kepada Ustadz Henry Nur Iman dipersilahkan. Boleh untuk masuk ke ruangan. Alhamdulillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amang tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pembicara kita hari ini yaitu Ananda atau Kakak Sarah. Beliau selaku psikolog dan juga beliau alumni daripada SDIT Alisma di angkatan pertama. Yang saya hormati dan saya banggakan juga untuk Dewan Guru yang pada pagi hari ini alhamdulillah bisa menghadiri di sekolah untuk kegiatan parenting ini. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan untuk seluruh orang tua siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang alhamdulillah pada hari ini sudah standby, sudah bisa mengikuti dari mungkin sekitar 200 siswa atau orang tua siswa, baru partisipasinya hanya sekitar 30 ya. Jadi mohon Bunda mungkin ke teman-teman yang lain bisa untuk disampaikan bahwa kegiatan parenting untuk kegiatan ini sudah dimulai. Karena ini yang sangat penting untuk kita agar pembelajaran di rumah membahagiakan untuk anak-anak kita. Nah, alhamdulillah tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan tentunya seluruh keluarga besar SDIT Alisma atau SIT Alisma, baik wali murid, guru, karyawan dan sebagainya terlepas dari wabah corona ini dan juga segera diselesaikan agar anak-anak kembali normal untuk belajar di sekolah. Amin Allahumma amin. Baik ayah bunda, alhamdulillah tentunya pada siang hari ini walaupun saya dari sekolah mohon maaf sebelumnya karena sekiranya kegiatan ini dijadwalkan di hari Sabtu yang lalu, namun ada sesuatu hal terkait dengan pembicara. Alhamdulillah di Sabtu pekan ini beliau bisa menghadiri kita. Nanti saya berharap semua ayah bunda yang jadi kendala di rumah untuk mendampingi anak-anaknya di dalam pembelajaran ini bisa disaringkan atau diinformasikan agar semua anak-anak bisa belajar di rumah secara bahagia. Baik ayah bunda, tentunya yang kedua saya apresiasi sudah mungkin sekitar 8 bulan ya ayah bunda mendampingi anaknya di rumah. Saya apresiasi yang sangat besar, sebesar-besarnya. Karena ayah bunda sudah luar biasa sangat mendampingi anak-anaknya belajar di rumah walaupun dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai cobaan dan ujian, kesabaran harus diuji di sini. Oleh karenanya saya apresiasi yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah untuk kegiatan parenting ini sebagian dari kegiatan program sekolah kita, alhamdulillah mudah-mudahan nanti di 3 bulan ke depan kita juga akan mendatangkan psikolog kembali untuk mengisi kegiatan parenting untuk orang tua siswa dan guru karena ini suatu cara ya agar guru dengan orang tua sinkron dalam mendidik anak-anak kita karena saya yakin
tidak akan berhasil mendidik anak kalau kita tidak kerjasama antara guru dengan orang tua di rumah. Oleh karenanya saya programkan kegiatan ini dalam 1 tahun 4 kali. Tapi Ayah Bunda, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan disimak, silahkan dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kendala Ayah Bunda mendampingi anaknya belajar di rumah. Terima kasih, saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Henry Nuriman yang telah memberikan sambutannya kepada kita sebelum memulai kegiatan ini. Selanjutnya langsung ke acara inti. Terima kasih Ustaz. Langsung saja kita ke acara inti, acara yang ketiga, yaitu pemaparan mengenai bahagia belajar dari rumah yang akan disampaikan langsung oleh Kak Sarah. Kepada Kak Sarah, silahkan. Gimana kabar Kak Sarah? Enggak, mic-nya. Iya. Ternyata Kak Sarah ini alumni Al-Ismah angkatan pertama ya. Saya berasa reuni nih antar angkatan nih. Ternyata Kak Sarah Kak gimana, Ali dulu sehat? adik kelasnya saya. Iya, aduh. Masya Allah, ketemu lagi ternyata. Baik, langsung saja masuk ke acara keempat Kak Sarah. Oke. Silahkan dipersilahkan untuk Kak Sarah bisa menyampaikan apa yang disampaikan. Bangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan ibu, para orang tua murid dari kelas 456 SDIT Al-Ismah, dan juga para guru-guru yang saya hormati. Hari ini kita akan sama-sama sharing dan diskusi tentang bagaimana belajar membahagiakan untuk anak-anak di rumah, tetapi juga membahagiakan apa dilakukan oleh orang tua dan juga guru. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sarah Halimah, psikolog anak. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Kak, Mbak, atau Bu Sarah. Saya adalah alumni angkatan pertama SDIT Al-Ismah. Kemudian saya melanjutkan pendidikan sampai dengan S1 Psikologi di Undip dan juga S2 Psikologi Klinis Anak di UI. Oke. Selanjutnya ini adalah gambaran apa saja yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara anak belajar, kemudian bagaimana penggunaan gadget yang bijak, bagaimana mendampingi anak belajar online di rumah yang membahagiakan, dan juga mendisiplinkan anak dengan cinta. Nah, ini bisa sama-sama kita lihat apa saja yang akan kita bahas hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan memahami bagaimana anak kita belajar. Ada 3 pendapat yang berusaha untuk memahami bagaimana sih anak-anak ini belajar. Yang pertama adalah anak ini belajar adalah sebuah proses merespon terhadap stimulus. Jadi misalnya anak ini dikasih kertas dan pensil gitu, dia akan merespon, oh berarti aku mau disuruh menulis gitu atau menggambar gitu, atau misalnya dia diberikan stimulus penggaris, oh berarti aku mau disuruh untuk menggaris seperti itu. Nah kemudian teori belajar yang selanjutnya dari teori kognitif, yaitu belajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan berpikir seperti motivasi anak dan juga imajinasinya. Jadi kalau misalnya anak termotivasi dengan pelajarannya, ia suka dengan pelajaran tersebut, maka proses belajarnya akan lebih cepat daripada pelajaran-pelajaran yang kurang dia sukai. Dan kemudian yang terakhir adalah dari teori atau perspektif sosial, bahwa belajar adalah hasil dari proses interaksi antara anak dan juga pengajar. Jadi anak melihat bagaimana si pengajarnya ini menyelesaikan masalah, bagaimana dia mengerjakan suatu tugas, seperti itu. Nah, pada setiap usia, kemampuan berpikir anak ini berbeda-beda. Kita bisa lihat pada usia 0 sampai 2, anak berpikir dengan sensori motorik, yaitu dia belajar dari apa yang diterima oleh panca inderanya ketika ia bergerak. Kemudian pada usia 2 sampai 7 ada di tahap praoperasional. Kemudian 7 sampai 11 ada di tahap operasional konkret.
yaitu anak mulai bisa mengembangkan kemampuan mengklasifikasi, kategorisasi, konservasi atau perbandingan, bisa memahami sebab akibat dari sesuatu hal. Nah, kemudian di atas usia 11 tahun, anak sudah bisa berpikir lebih abstrak. Dia sudah bisa melakukan analisa, melakukan diagnosa, atau misalnya dia membuat prediksi dari suatu hal. Nah, ketika anak belajar, kita perlu memahami sebenarnya berapa lama sih anak mampu memusatkan perhatiannya mereka. Ada perhitungan singkat untuk memperkirakan durasi atensi anak, yaitu usia anak dikali 5 menit. Atau bisa kita lihat pada tabel, kira-kira kalau usia 7 tahun, dia bisa fokus pada satu hal selama 35 menit. Atau ketika dia usia 8 tahun, bisa 40 menit, dan seterusnya. Nah, tapi ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi seberapa lama anak bisa mempertahankan atensinya. Di antaranya adalah seberapa banyak distraksi atau gangguan di sekitarnya dia. Sebenarnya anak bisa lebih lama, tapi ketika dia belajar, orang tuanya mungkin lalu lalang di sebelahnya, atau mungkin kakaknya sambil nonton TV, adiknya sambil mungkin bermain gitu, dia akan lebih sulit untuk mempertahankan konsentrasinya. Kemudian juga bisa karena kondisi fisiknya, misalnya dia lagi ngantuk atau dia lagi lapar, maka dia akan lebih sulit untuk memusatkan perhatiannya dia. Atau juga dia nggak tertarik dengan aktivitas yang sedang dikerjakannya. Maupun ketika dia merasakan tekanan tugas yang terlalu berat untuk dikerjakan. Oke, nah selanjutnya kita akan memahami bagaimana tahap anak mempelajari sesuatu. Ketika nanti kita akan mengajari atau memberikan anak latihan, kita perlu mengingat bahwa ketika anak belajar, dia perlu memahami atau mengetahui dulu hal-hal yang baru tersebut. Dia perlu untuk memasukkan informasinya ke dalam memorinya dia. Oke, kemudian setelah anak mampu mengingat, memahami informasi tersebut, dia mampu memaknai, memberi contoh, mengklasifikasikannya, kemudian ia mampu untuk menerapkan atau melaksanakan apa yang dia pelajari sesuai dengan tahapan-tahapan yang diajarkan. Lalu dia belajar untuk menganalisis, mengevaluasi sampai dengan menciptakan suatu hasil yang baru berdasarkan ide-ide dan kreasinya dia. Nah, ketika anak belajar sebenarnya orang tua maupun guru bisa membantu anak lebih mudah untuk mempelajari sesuatu. Di antaranya adalah kita bisa dapatkan perhatiannya anak dulu. Sebelum misalnya kita ngajarin anak, kita harus pastikan anak ini memperhatikan apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya dia belum perhatikan kita, dia akan lebih sulit untuk memahami apa yang kita sampaikan. Gimana supaya misalnya anak nih nggak bisa diam gitu, lari terus, atau misalnya dia sibuk main HP, nggak mau dengan orang tuanya. Nah, supaya anak mau fokus, kita bisa gunakan media-media yang menarik. Misalnya lagu-lagu, atau misalnya gambar, video, seperti itu. Kemudian ketika kita mau mengajari anak, kita jelaskan dulu tujuannya. Kenapa kamu harus belajar ini? Nanti kalau kamu belajar ini, kamu bisa ini gitu. Jadi supaya misalnya dia nggak ngerti kenapa kita belajar ini sih gitu. Kita jelaskan dulu di awal. Nanti kalau kamu sudah bisa ini, kamu akan lebih paham tentang ini seperti itu. Kemudian ketika kita mengajari dia, kita rangsang juga pengetahuan yang sebelumnya. Kan kemarin kakak udah belajar nih kak tentang ini. Nah sekarang kita belajar selanjutnya nih tentang ini gitu. Karena kemarin misalnya kita udah belajar tentang apa nih mungkin tata surya gitu. Nah setelah tata surya besoknya kita belajar tentang ini karena bagian dari tata surya itu ada banyak bla 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 seperti itu. Selanjutnya juga bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis aktivitas. Jadi bukan cuma teori-teori, ceramah, kita bisa berikan mereka tugas-tugas yang dikerjakan secara langsung. Bentuknya bisa diskusi atau mungkin penerapan dalam keseharian. Nah, kemudian jangan lupa berikan feedback dan fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Misalnya anak sudah mencoba, tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tetap harus hargai prosesnya, bahwa dia sudah berani mencoba, sudah mau untuk melakukan apa yang dia lihat. Kemudian kita bisa meningkatkan kesulitan tugas secara bertahap. Jadi yang tadinya lebih mudah, kita buat kesulitannya sedikit lebih tinggi, sampai nanti dia bisa mengerjakan tugas yang sulit. Hal ini bertujuan supaya anak lebih percaya diri. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa berikan dukungan. Misalnya, jangan lupa, ini ya Kak, baca doa dulu, semangat, pasti Kakak bisa gitu. Pastikan anak merasa percaya diri ketika dia mengerjakan tugas karena kita puji.
Oke, itu tadi tentang bagaimana memahami anak belajar. Selanjutnya kita akan memahami tentang penggunaan gadget yang bijak. Bagaimana sih batasan gadget sesuai usia? Di sini ada tabel yang bisa Bapak dan Ibu lihat dari usia 0 sampai 18 tahun. Kalau kelas 456 mungkin ada di 6 sampai 12 tahun ya. Bahwa screen time perharinya sebaiknya tidak lebih dari 90 menit per hari. Dan juga jangan lupa bahwa selain anak ini belajar online, dia juga punya kebutuhan untuk mengeluarkan energinya. Biarkan dia punya aktivitas fisik per hari dan sesuaikan dengan rutinitasnya anak. Misalnya dia cuma punya waktu luang ketika siang hari atau sore hari gitu. Mungkin dia mau main sepeda atau mungkin dia mau melakukan aktivitas yang lain gitu. Jangan sampai kita membuat dia hanya terpaku dengan kegiatan-kegiatan di dalam rumah atau mungkin duduk aja ngerjain tugas gitu. Biarkan dia beraktivitas fisik dan mengeluarkan energinya. Pastikan juga dia punya tidur yang berkualitas. Kalau di 6 sampai 12 kita bisa lihat di 9 sampai 11 jam kebutuhan tidur anak. Kemudian kita perlu menerapkan aturan dalam penggunaan gadget. Di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan usia menentukan batasan penggunaan gadget ya, dari 0 sampai 2 sampai dengan 12 sampai 18. Kemudian penentuan batas durasi perlu dikelola oleh orang tua dengan memprioritaskan waktu produktif daripada waktu hiburan. Jadi pastikan anak ini lebih banyak waktu-waktu produktifnya daripada dia main game mungkin. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih supaya anak ini enggak kecanduan gadget? Kita bisa menggunakan strategi-strategi seperti misalnya ajukan jadwal pemakaian gadget. Jam berapa saja gadget boleh digunakan, kemudian hindari penggunaan gadget menjelang tidur supaya anak lebih mudah untuk rileks dan tidak sulit untuk tidur. Kemudian orang tua perlu menyeleksi aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan oleh anak. Tentukan dan sampaikan apa yang boleh dan nggak boleh untuk diakses oleh anak. Kemudian juga bisa membuat zona bebas gadget. Jadi misalnya kalau di kamar nggak boleh pakai gadget, cuman boleh pakai gadget di tempat-tempat yang boleh diawasi oleh orang tua, misalnya di ruang tamu gitu. Kemudian juga menentukan tempat pengisian baterai. Jadi cuman boleh ngecas di kamar orang tua. Kalau misalnya udah habis baterainya dicas di sana, nggak boleh dicas di tempat lain. Supaya ketika nanti HP-nya dicas, anak punya waktu untuk mungkin bermain dengan teman-temannya gitu atau mungkin belajar. Kemudian juga kita bisa menentukan waktu bebas gadget, misalnya larangan penggunaan gadget pada waktu tertentu, misalnya ketika waktu makan gitu. Dan juga sebaiknya ini ditaati oleh seluruh anggota keluarga termasuk orang tua. Jadi kalau misalnya lagi makan benar-benar nggak boleh ada yang menggunakan gadget. Dan yang terakhir, kita atur waktu online dan offline anak. Karena anak ini butuh menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dibandingkan dia online dengan gadgetnya. Nah, dengan usia anak di kelas 4, 5, dan 6 SD, kita perlu bijak dengan gadget. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pastikan penggunaan gadget ini mudah dipantau. Aktivitasnya mudah dipantau, misalnya kita tahu akun Instagramnya gitu, kita tahu apa yang di-post, kita tahu apa yang dia mainkan gamenya gitu, kita tahu bagaimana bentuk permainannya. Kemudian kita terapkan batasan-batasannya, bahwa nak boleh punya Instagram, tapi ini yang boleh di-post, ini yang nggak boleh gitu. Kita ajarkan sama dia batasan-batasan untuk privasinya dia gitu, dan juga untuk keamanannya dia. Apa yang boleh dia lihat, apa yang boleh dia tiru, dan jelaskan alasannya. Karena anak-anak usia ini sudah mulai berpikir logis. Jadi mereka butuh alasan gitu. Kenapa sih nggak boleh? Kenapa boleh gitu? Kenapa hari ini boleh? Kenapa besok nggak boleh? Seperti itu. Kemudian kita bisa ajarkan anak untuk berkarya dari gadget. Misalnya dia suka nonton video masak-masak gitu. Atau dia suka nonton video untuk merakit-rakit Lego gitu. Kita bisa membantu anak menemukan minat dan bakatnya dari gadget tersebut. Kita fasilitasi anak-anak tersebut untuk berkarya dari hal-hal yang mereka suka. Dan yang terakhir, kita bisa berikan rekomendasi kalau misalnya mereka nggak tahu nih, aku sukanya apa gitu. Oh, coba kamu nonton yang ini gitu. Oh, coba kamu lihat yang ini deh. Kayaknya Instagram ini keren deh. Misalnya dia suka fotografi gitu. Dia punya foto-foto yang keren. Kamu juga bisa loh bikin foto-foto yang keren gitu. Atau mungkin kamu bisa bikin film-film pendek. Atau kamu bisa belajar gambar dari video-video ini. Seperti itu. Jadi lebih bermanfaat untuk mereka daripada hal-hal yang negatifnya. Bagaimana sih belajar online yang menyenangkan untuk anak, orang tua, dan guru?
Sebenarnya masalah tentang belajar online ini tidak hanya kita temui di anak-anak SD Al-Hikmah saja, tapi juga hampir di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Masalah-masalah yang ditemui diantaranya anak nggak mau sekolah, anak nggak mau bangun, anak lagi sekolah online tiba-tiba dia kabur nggak tahu kemana, anak nggak mau sekolah online gitu, anak nggak mau ngerjain tugas, sampai orang tua yang harus mengerjakan tugasnya anak. Sebenarnya seperti apa sih sekolah online yang menyenangkan untuk anak, orang tua, dan guru? Bagi anak, belajar online yang menyenangkan adalah belajar yang tanpa paksaan. Belajar dengan interaksi yang menarik, dan penyampaiannya sesuai dengan kemampuannya dia. Sementara bagi orang tua, belajar online yang menyenangkan adalah mudah dipantau, mudah untuk dibimbing, tanpa orang tua mengabaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang lain. Sementara bagi para guru, belajar online menyenangkan adalah ketika orang tua mampu melaksanakan perannya sebagai pendamping di rumah, dan anak mampu mencapai tujuan belajarnya. Nah, ini adalah 3 perspektif bagaimana belajar online yang menyenangkan. Tapi kita juga harus ingat bahwa tidak semua keluarga memiliki kesempatan atau mungkin kelebihan untuk mendampingi anaknya belajar online. Mungkin ada yang handphonenya harus gantian dengan adiknya, mungkin ada yang orang tuanya jadi harus bekerja lebih keras karena masa pandemi ini banyak yang kesulitan ekonomi. Jadi kita harus sama-sama memahami bahwa banyak keterbatasan yang dialami oleh setiap keluarga. Jadi gimana nih supaya belajar online-nya lebih sukses? Yang pertama adalah kerjasama antara orang tua dan guru. Kita harus kuatkan dulu komunikasi antara orang tua dan guru. Saling mendukung antara kedua pihak. Bahwa ketika ada masalah diselesaikan secara bersama. Orang tua mengkomunikasikan kalau misalnya ada kesulitan, Pak ini nggak bisa cara ngajarinnya gimana gitu. Guru membantu dengan cara yang lebih mudah. Kemudian juga pastikan anak siap belajar dengan bahagia. Ketika dia mau belajar, pastikan dia dalam keadaan kenyang, dia tidak dalam keadaan mengantuk gitu. Suasananya tenang sehingga dia bisa menyerap informasi dan pelajaran dengan lebih mudah. Kemudian juga belajarnya sifatnya praktis dan konkret. Materi pembelajarannya langsung dapat dirasakan oleh anak dan juga bermanfaat bagi orang-orang di lingkungannya. Misalnya mungkin diberikan tugas membantu tugas-tugas orang tua di rumah gitu, atau mungkin doa-doa ketika lagi ada di rumah, misalnya doa-doa mungkin al-masurat seperti itu. Kemudian yang terakhir, orang tua dan guru harus percaya diri. Memang kita akan menemui banyak-banyak tantangan ketika belajar online, tetapi kita harus percaya diri bahwa kita pasti bisa menghadapi ini bersama-sama. Nah, belajar yang seperti apa nih kalau misalnya belajar di rumah? Buatlah kurikulum yang bisa disesuaikan di rumah. Jadi kalau misalnya dari sekolah ngasih kurikulum sekolah gitu, mau diterapkan di rumah gitu, itu akan sangat sulit bagi orang tua karena banyak sekali perbedaan yang tidak ada di rumah. Misalnya ruang kelasnya nggak ada, guru-gurunya nggak ada, teman-temannya nggak ada gitu, sehingga sekolah dan orang tua perlu menerapkan kurikulum yang baru di rumah. Jadi kurikulumnya kurikulum rumah namanya, sehingga lebih realistis untuk diterapkan di rumah. Dan kemudian yang kedua, mudah ditemui, maksudnya materi-materinya ini dikaitkan dengan isu-isu terkini, misal tentang lagi yang ramai mungkin tentang corona, apa itu corona gitu, bagaimana supaya kita nggak kena corona, atau isu-isu yang mudah dijumpai anak dalam kesehariannya. Kemudian juga berikan tugas-tugas life skill atau tugas-tugas yang sifatnya keterampilan hidup, misalnya mungkin diberi tugas nyetrika baju atau misalnya tugas untuk cuci piring gitu. Jadi dia tahu bagaimana harusnya kalau nyetrika tuh apa dulu yang dilakukan, kalau cuci piring bagaimana menentukan misalnya banyaknya sabun dengan banyaknya piring gitu, dia jadi bisa lebih terampil ketika membantu orang tua mencuci piring, atau misalnya tugas-tugas rumah yang lain. Kemudian jangan lupa pastikan bahwa tujuan belajar ini adalah kebahagiaannya anak. Jangan kita mengajari dia dengan membentak, memarahi, atau memaksakan pembelajaran tersebut, karena khawatirnya akan menimbulkan kesan-kesan negatif sampai trauma kepada anak, bahwa belajar itu nggak menyenangkan, bahwa belajar itu menyakitkan gitu, belajar itu membuat aku tersiksa gitu. Jadi kita harus memberikan kesan-kesan yang menyenangkan ketika proses belajar. Nah, selama ini yang kita kenal dalam dunia pembelajaran adalah belajar-belajar akademik, kayak misalnya belajar IPA, belajar IPS gitu. Padahal sebenarnya aspek pembelajaran itu ada 5 pilar. Pilar yang pertama adalah etika, yaitu bagaimana cara berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian juga estetika,
memahami nilai-nilai seni dan keindahan gitu, atau mungkin membuat suatu karya seni. Kemudian yang ketiga baru iptek atau mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada nasionalisme dan juga kesehatan. Nah, dari kelima pilar ini kita bisa mengoptimalkan materi-materi pembelajaran di rumah. Jadi nggak hanya berfokus pada iptek aja, kita bisa mungkin menambahkan materi-materi tentang etika, bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih dewasa, apa yang boleh dan tidak boleh ketika kamu lagi di jalan raya gitu misalnya. Kemudian mungkin nasionalisme tentang mengenal makanan-makanan yang ada di Indonesia, makanan-makanan istimewa Yogyakarta, makanan-makanan yang ada dari mungkin apa ya, daerah-daerah tertentu gitu. Atau mungkin dari kesehatan kita bisa membuat jadwal setiap hari anak harus makan makanan yang sehat, misalnya harus makan buah, harus makan sayur gitu. Itu tadi contoh-contoh dari 5 pilar aspek pembelajaran yang bisa diterapkan di rumah. Kemudian jika kita terlalu memaksakan atau anak terlalu lama belajar, bisa muncul dampak-dampak stres akibat pembelajaran online. Apa saja tanda-tandanya? Bisa muncul perubahan perilaku atau gesture yang tidak biasa, atau mungkin emosinya jadi nggak stabil gitu, atau mungkin dia jadi cemas, menarik diri dari lingkungan, sampai dia susah tidur dan susah makan. Nah, gimana supaya anak ini semangat belajar online? Ada beberapa strategi yang bisa kita bantu anak nih supaya dia lebih semangat belajar. Yang pertama adalah ciptakan semangat belajar. Berikan hal yang anak sukai untuk menemani dia belajar. Misalnya boleh duduk di kursi yang dia suka, boleh duduk di posisi di pojokan kamar yang dia suka, di meja yang dia suka, pakai baju yang yang bikin dia senang gitu. Atau mungkin kita bisa kasih gelas yang dia suka supaya dia lebih semangat belajar. Kemudian siapkan tempat yang nyaman. Pastikan tempat duduknya itu nyaman untuk punggungnya dia, posturnya dia tegap, tidak bungkuk, ruangannya sejuk, cahayanya cukup, dan juga kalau misalnya terpaksa untuk belajar di kamar, hindari belajar di atas kasur supaya tidak mudah terserang rasa malas. Yang ketiga, kita sepakati juga jam istirahat. Jadi kamu boleh keluar nanti jam 9 dari room Zoom gitu atau dari ruang Zoom. Nanti kamu boleh makan snack ini atau kamu boleh ke depan untuk menghirup udara segar supaya anak lebih fresh sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya. Dia juga mungkin perlu untuk meregangkan tubuh supaya nggak pegel-pegel dan juga mungkin perlu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya dia boleh cek HP-nya dulu, mungkin ada yang bisa membuat dia senang gitu. Tapi kita sepakati juga nanti jam segini harus masuk lagi ke room Zoom ya Kak gitu. Yang keempat, kita bisa siapkan amunisi buat dia. Kita kasih bekal camilan atau minuman yang bisa bikin dia lebih semangat gitu. Atau mungkin kita kasih persiapan misalnya headset yang nyaman di kupingnya gitu. Atau mungkin kursi yang cukup empuk supaya dia nggak pegel. Kemudian yang kelima, di luar jam sekolah, kita bisa mengajak anak untuk menyapa teman-teman dan gurunya dia. Misalnya, gimana Kak kabar teman kamu tuh? Udah lama nggak ketemu gitu. Jadi ketika anak belajar online, dia masih merasa dekat dengan teman-teman dan lingkungannya. Dan yang terakhir, pastikan untuk mematikan semua gadget setelah anak belajar supaya membantu anak lebih merasa fresh, bisa menyegarkan pikirannya dia setelah proses belajar. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak dengan cinta pada anak kelas 4, 5, dan 6. Oke. Ini adalah tips menjadi orang tua yang terbaik bagi anak. Yang pertama adalah menjadi rumah yang hangat bagi anak. Perlakukan anak dengan kasih sayang, bicara kepada anak dengan intonasi yang baik, jadi nadanya yang tenang gitu, menyenangkan gitu, Kak, udah belajar belum gitu. Kata-katanya yang tepat gitu, hindari menggunakan kata-kata kasar atau bentakan gitu. Kalau misalnya kadang mungkin belajar online membuat orang tua juga merasa emosi gitu atau mungkin merasa marah. Ketika orang tua merasa marah, kita bisa ngambil break dari anak, kita mungkin jauh dulu dari anak, kita ke dapur atau kita ke kamar, kita tarik nafas, kita yakinkan pada diri kita bahwa kita pasti bisa mendampingi anak belajar online. Setelah kita tenang, baru kita kembali ke anak lagi. Jangan bertemu anak ketika kita sedang merasa emosi atau mungkin kita merasa marah, kita merasa lelah. Biarkan kita merasa tenang dulu sampai kita rileks, baru kita kembali ke anak.
Kemudian kita berusaha untuk memahami kebutuhan mereka. Misalnya pada usia 4, 5, dan 6 ini mereka kan sedang persiapan untuk masuk ke masa-masa pubertas. Bisa emosinya naik turun karena perubahan hormon atau mungkin perubahan fisik. Kita sebagai pendamping anak, orang tua anak butuh untuk mempelajari bagaimana perubahan-perubahan atau apa saja yang akan dihadapi oleh anak ketika nanti masuk masa pubertas. Nah, kemudian pada usia ini juga anak sudah bisa diberikan tanggung jawab terhadap mungkin barang-barang pribadinya gitu. Bisa dilatih kemandiriannya dengan cara mempercayakan tugas-tugas rumah yang sederhana, misalnya nyapu kamarnya sendiri atau mungkin nyiram tanaman, dan juga dilatih untuk menjadi independent learner atau orang yang bisa belajar secara mandiri. Enggak yang cuman Kak enggak yang disuruh-suruh untuk belajar terus, tapi juga kita bisa bilang, Kak nanti jam 7 jangan lupa belajar ya gitu. Atau mungkin nanti malam ada PR enggak, nanti jangan lupa dikerjain ya gitu. Kita bisa mengingatkan anak dan membantu anak menjadi pembelajar yang mandiri. Dan yang terakhir adalah kita menjadi role model bagi anak nih. Gimana supaya anak ini bisa melakukan kegiatan, misalnya dia jadi rajin ngaji, rajin belajar, rajin baca buku. Caranya adalah orang tua mencontohkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Melakukan rutinitas yang bermanfaat dan juga menerapkannya secara langsung. Jadi kalau misalnya anaknya mau rajin belajar, ya orang tuanya juga tunjukkan bahwa orang tua juga orang yang senang belajar gitu. Mau anaknya rajin ngaji, ya orang tuanya juga tunjukkan bahwa di rumahnya orang tuanya rajin ngaji, seperti itu. Oke, kalau misalnya mengajarkan anak terasa sulit sekali untuk kelas 4, 5, dan 6, kita bisa menggunakan strategi sayang. Yang pertama adalah sebelum bicara, dengarkan. Sebelum kita bicara kepada anak, kita dengarkan dulu ucapannya dia, mungkin apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu. Setelah kita memahami apa yang dia rasakan dan dia pikirkan, baru kita mulai bicara dengan dia gitu. Supaya anak merasa dihargai dan dihormati. Kemudian ayah dan ibu bisa menjadi role model bagi anak. Ketika misalnya anak ini merasa emosi yang meluap gitu atau dia marah gitu, ayah dan ibu bisa menjadi role model bahwa kalau misalnya marah, ini yang bisa kita lakukan loh Kak gitu. Kita usap-usap dada, kita bilang astagfirullah gitu. Jadi kita menjadi role model bagi anak-anak kita. Kemudian yakin dengan kemampuan anak. Kadang anak ini sudah mulai mencoba berusaha untuk melakukan semuanya sendiri. Aku bisa sendiri kok gitu. Udah mama tenang aja, ntar aku kerjain sendiri gitu. Mungkin kita sebagai orang tua ada rasa khawatir ya, tapi kita tetap harus berusaha mempercayakan anak bahwa mereka pasti bisa dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, ajak anak habiskan waktu yang berkualitas gitu. Kita bisa menggunakan waktu-waktu sebelum tidur mereka untuk waktu-waktu quality time, waktu keluarga, mungkin kita bisa diskusi-diskusi khusus tentang mungkin hari ini kalian habis ngapain aktivitasnya, apa yang kalian suka dari hari ini, atau mungkin nonton film sama-sama yang udah ditunggu-tunggu sejak lama, seperti itu. Jadi tetap miliki quality time dengan seluruh anggota keluarga. Namun tetap beri batasan, aturan, dan tanggung jawab. Jangan karena kita sayang anak, terus kita mau dia dapat yang terbaik, tapi kita lupa untuk memberikan batasan gitu bahwa kakak boleh kak main, tapi kalau sudah jam segini harus pulang gitu. Kakak boleh kan nonton ini, tapi ini tontonannya untuk orang dewasa gitu. Kakak bisa nonton yang lain, seperti itu. Kemudian juga untuk menghindari konflik, kita bisa menggunakan jadwal harian dan bulanan supaya anak ini lebih teratur dan juga lebih termanage kesehariannya. Ini ada contoh mungkin jadwal yang bisa digunakan oleh orang tua. Misalnya dari jam 6 persiapan sekolah gitu, terus nanti sampai jam 2 mungkin ada waktu bebas dan seterusnya. Pastikan anak tetap punya waktu bermain gitu, karena itu adalah hak mereka. Sepakati jadwalnya juga, jangan nanti orang tua, pokoknya ini jadwal kamu gitu, kamu harus kerjain. Tapi ini harus berdasarkan kesepakatan antara orang tua dan anak. Kapan dia boleh belajar, kapan dia harus belajar dan kapan boleh bermain. Dan juga kita bisa berikan konsekuensi terhadap pelaksanaan jadwal sebagai pembelajaran untuk mandiri. Misalnya, kakak tadi kan mainnya lebih lama nih, 30 menit, berarti nanti malam belajarnya juga lebih lama 30 menit ya, seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik, terima kasih Kak Sarah atas pemaparannya, Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh ayah bunda sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Kak. Tapi sebelum tanya jawab kayaknya ini ada air baru datang nih, Kak. Konsumsinya baru datang, saya mau jeda tadi nggak enak. Diminum dulu, Kak. Ya capek dah. Banyak, sekalinya datang banyak, tadi nggak ada. Minum dulu ya, Kak. Oke, mangga Kak. Baik, ayah bunda silakan, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya bisa diangkat tangannya atau melalui fitur angkat tangan yang ada di aplikasi Zoom. Ya, sebentar sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk sebentar. Ya, oke, baik, yang pertama ini ada dari mana nih? Ada dari Mama Kinesia, ya, Bunda Kinesia. Boleh Bunda Kinesia, bentar. Bunda Kinesia dinyalahkan, boleh Bunda? Videonya dinyalakan. Audio dan videonya bisa dinyalakan, Bunda Kinesia? Ayah bunda yang lain kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa persiapan langsung diangkat tangan dari sekarang. Jadi setelah nanti Bunda Kinesia bisa langsung kita on-kan videonya. Ya, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya, sangat bermanfaat sekali tadi yang dijelasin oleh Ustazah ya. Mungkin saya ingin sharing dulu. Sebenarnya sih apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah ya by feeling sudah saya laksanakan ya, misalnya aja membatasi anak untuk bermain gadget maksimal 90 menit karena anak-anak saya memang sudah sudah di atas umur 4 tahun ya. Kemudian bahkan saya membatasinya 1 jam sih Bunda untuk untuk main gadget. Kemudian tidak boleh main gadget di kamar tidur gitu kan ya. Itu juga terus kemudian mengecas tabletnya atau handphonenya hanya di satu tempat yang sepengetahuan orang tua itu juga sudah kami lakukan. Pertanyaan saya, dewasa ini kan meskipun bukan tablet, meskipun bukan handphone, itu kan ternyata anak-anak juga bisa main YouTube lewat televisi gitu kan ya. Jadi mereka pakai televisi kemudian main YouTube gitu loh Bu, nyalain YouTube. Itu apakah termasuk sebagai kriteria dari bermain gadget? Karena saya kadang anak-anak tuh suka sembunyi-sembunyi karena udah tahu kalau main gadgetnya dibatasi 1 jam, kemudian tiba-tiba pas saya lagi kalau nonton TV saya terus terang tidak membatasi. Itu juga merupakan pertanyaan dari saya. Apakah nonton TV juga perlu dibatasi ya? Karena kan memang anak-anak kalau nonton TV secara tidak langsung juga terbatasi sendiri kan. Mereka hanya menonton acara-acara televisi yang mereka sukai, sehingga saya tidak terlalu membatasi untuk menonton televisi. Nah, itu tadi ya pertanyaan saya, apakah nonton YouTube, kemudian ngegame melalui televisi itu juga termasuk yang harus dibatasi juga dalam range waktu yang dibatasi 1 jam ya untuk usia anak 4-12 tahun dalam penggunaan gadget. Itu sih sebenarnya Bunda yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Kinesia. Kak, bisa langsung dijawab? Apakah nonton YouTube juga termasuk penggunaan gadget tadi ya? Iya. Sebenarnya di sini kita lebih menggunakan istilah screen time atau waktu menggunakan atau menikmati layar. Jadi kalau misalnya itu termasuk menikmati layar, bukan mungkin bukan aktivitas yang sifatnya fisik atau mungkin ada interaksi sosial gitu. Berarti itu masuknya sudah aktivitas menikmati layar, termasuk nonton YouTube tadi. Tapi kalau misalnya yang nonton TV, baik lagi tadi benar kata Ibu bahwa anak-anak biasanya cuma nonton acara-acara yang mereka mau doang gitu. Nanti kalau misalnya acaranya selesai ya mereka bubar gitu. Jadi kita lebih bisa mengontrol kalau misalnya nonton TV. Tapi kalau nonton YouTube mereka bisa nonton terus-terusan karena mereka bisa kendalikan mau nonton yang mana, udah selesai mau nonton yang mana lagi gitu. Jadi kita nggak bisa kendalikan kalau yang YouTube. Ada baiknya kalau misalnya emang screen time sudah berakhir, Wi-Fi-nya mungkin kita bisa copot dulu, kita matikan dulu supaya benar-benar nggak ada jaringan yang bisa digunakan oleh anak. Jadi dia bisa bisa lebih
bermain dengan teman-temannya, bisa interaksi sosial dengan saudara-saudaranya seperti itu. Dan kalau misalnya apa tadi saya lupa ucapannya, kalau yang anaknya udah dari 4 tahun itu screen time-nya cuma 1 jam doang ya Bu? Bun, boleh dinyalain lagi nih. Iya, kan anak saya itu sekarang sudah usia yang satu 8 tahun, yang satu 11 tahun. Nah itu saya memang sudah membatasi main gadget kalau hari Senin. Kalau tadinya kalau pas sekolah beneran Bun, kalau pas sekolah offline saya tidak membolehkan untuk main gadget di di weekdays. Hanya boleh di weekend. Tapi kan karena ini di rumah ya, dan mereka agak susah ya kalau tanpa gadget. Misalnya aja, Mama aku harus jawab WA, Mama gurunya lewat WA gitu kan mereka ada grup-grup PJJ ya, jadi apa namanya, aku harus koordinasi sama temen aku harus gini ya gitu kan, terus habis main WA loh tiba-tiba kok udah kemana, udah ke YouTube, udah kemana gitu kan ya. Jadi kalau untuk itu tadi memang agak sulit ya Bunda untuk apa namanya, untuk membatasi anak sementara semuanya lewat gadget gitu kan ya, info-info pelajaran, info-info apa, bahkan untuk apa namanya, untuk pelajaran-pelajaran yang bukan pakai Zoom meeting itu kan juga gurunya nge-share-nya juga melalui YouTube kan. Jadi agak susah juga untuk membatasi anak. Sementara mereka pasti, Mama aku ini nonton YouTube yang dari Pak Iqbal misalnya aja, nonton YouTube yang dari Pak Iqbal nggak dihitung 1 jam jatahku hari ini ya Mah gitu. Jadi mereka tuh rigid banget ngitungnya. Mama tadi aku baru main 15 menit ya Mah ya, jadi aku masih 45 menit ya Mah hari ini. Jadi mereka jadi ya, terus misalnya WA, Mama tadi aku WA ke temenku kok itu juga nggak dihitung ya Mah gitu loh. Sementara kan mereka tetap terpapar oleh screen ya, untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi agak susah juga untuk membatasi anak 1 jam atau 90 menit di era yang saat ini kita semuanya harus online gitu. Itu sih Bun, makasih. Kalau misalnya ternyata, tapi memang benar sih hak-hak mereka bahwa aku punya hak untuk main gadget 1 jam gitu misalnya. Nggak, masa aku nonton untuk belajar dipotong juga gitu. Itu kan pada haknya mereka. Kemudian kalau misalnya ternyata ada waktu-waktu mendesak misalnya, Bun aku harus buka HP karena teman-temanku mungkin ada ngomongin tugas di sana gitu. Gimana, boleh apa enggak? Nah kita bisa buat kesepakatan dulu sebelum kita kasih handphone-nya. Misalnya gini, coba Kak sekarang lihat jarum panjangnya di angka berapa. Misalnya jarum panjangnya di angka 9 gitu. Oke, 9 ya Kak. Nanti kalau jarum panjangnya di angka 12, handphonenya Mama ambil ya. Ya udah, jadi atau misalnya kita sesuaikan kalau dia cuma mau buka grup WA, mungkin dia butuh waktu 10 menit gitu. Atau kalau misalnya dia butuh waktu untuk mungkin nonton YouTube-nya Pak Iqbal gitu, dia butuh waktu mungkin lebih dari 10 menit gitu. Kita sepakati dulu kapan dia boleh pakai, sampai jam berapa dia boleh pakai. Dan itu disepakati dulu sama anaknya. Oke ya Kak, gitu, sampai dia bilang oke baru kita kasih. Nanti kalau jarum panjang udah angka 11 kan berarti 5 menit lagi. Kita ingetin, Kak udah jam 11 udah di angka 11 tuh, nanti jam 12 Mama ambil lagi ya gitu. Jadi kita bikin batasan sebelum kita kasih ke anaknya. Apakah sudah cukup membantu Ibu? Seperti itu ya Bun. Berarti tetap sih masukannya diatur schedule time-nya ya Kak. Memang termasuk itu tadi. Supaya nggak kebablasan. Kayak gitu Bun. Mudah-mudahan terjawab ya Bunda Kinesya. Baik, terima kasih Bunda. Oke, silakan kepada ayah bunda yang lain yang memang mau bertanya, masih ada kesempatan, masih ada waktu nih untuk sesi tanya jawab kali ini. Boleh dipencet tombol angkat tangannya di Zoom ataupun angkat tangan lewat video. Saya akan coba monitoring satu-satu. Jika memang ada yang bertanya, bingung kendalanya nyari angkat tangan video lewat Zoom, bisa langsung angkat tangan di aplikasinya saja, di videonya. Atau mungkin bisa lewat chat kalau mau ya, tanya. Kalau memang nggak memungkinkan menyalakan video, bisa juga lewat chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Silahkan. Ayah bunda barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Dari guru-guru mungkin. Atau guru-guru mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa, boleh di Zoom-nya join, ataupun mau ke sini nggak apa-apa deh nih. Gantian nama saya duduknya dulu. Gimana? Ada? Susah. Lewat sini langsung nggak apa-apa. Kalau mau nanya, pakai mic saya. Bu Erika? Enggak.
Sambil menunggu ayah bunda yang lain, mungkin nanti kalau ayah bunda yang baru bergabung, nanti siaran langsungnya insya Allah akan siaran ulangnya akan di-share oleh wali kelas, akan kita upload ulang di YouTube. Jadi bagi yang ketinggalan tadi penyampaian materi dari Kak Sarah bisa dilihat di YouTube. Bu Diah, kirain saya. Atau mungkin kita bisa bahas pertanyaan yang kemarin di kelas 1, 2, 3. Boleh Kak. Tantangannya apa saja. Kemarin ada yang sempat bertanya bahwa orang tua ini sibuk untuk bekerja sehingga nggak punya waktu untuk ngajarin anak. Anaknya ini diajari sama kakek dan neneknya gitu. Orang tua cuma bisa ngajarin ketika weekend doang. Itu gimana solusinya gitu kan. Mungkin di sini juga ada yang merasakan hal yang sama, anaknya terpaksa ditinggal sama kakek nenek, mereka sibuk bekerja gitu, dan baru bisa ngajarin anak ketika weekend aja. Yeah. Kemarin akhirnya kita membuat kesepakatan dengan orang tua, orang tua, kakek dan nenek gitu. Jadi misalnya kita bagi-bagi tugas. Nanti mungkin kalau belajar yang bahasa Indonesia sama kakek gitu, belajar yang mungkin ngaji sama nenek gitu. Nanti ibu dan ayahnya mungkin yang matematika, IPA gitu, ayahnya yang IPS dan segala macam. Jadi nggak semua di satu orang ibu aja gitu yang ngajarin, tapi semua dibagi-bagi tugasnya, semua punya porsi masing-masing ya betul. Kemudian kalau misalnya ibu cuma bisa ngajarin di weekend nggak apa-apa gitu. Nanti tinggal dikomunikasikan aja dengan pihak sekolah bahwa ibu ini cuma bisa ngajarin di weekend. Sekolah tolong berikan silabus apa saja materi-materi di minggu itu. Jadi orang tua bisa ngejar ketertinggalan anak atau mungkin dia bisa belajar lebih dulu sebelum anak-anak yang lain belajar. Yang minggu depan gitu dia belajarnya. Intinya adalah komunikasi antar anggota keluarga dan juga sekolah. Jadi kalau misalnya minggu kemarin belajarnya surat Ana sampai mungkin apa gitu, nanti anaknya sama orang tuanya dikejar di weekendnya. Gak apa-apa mungkin cuma sebentar gitu sama kakek nenek, yang penting berkualitas gitu, bahwa anak benar-benar mengerti, anak benar-benar fokus sama apa yang diajarkan. Dan ketika nanti sama orang tua, kita bisa mengejar ketertinggalan yang nggak sempat dikerjain di minggu lalu. Apalagi kemarin pertanyaannya? Kemarin pertanyaannya, nggak kebawa jawabannya Kak. Cuman memang kemarin banyak sih di kelas 1 sampai 3. Iya. Karena memang partisipannya juga lebih banyak. Kemarin kita sampai 100 lebih untuk partisipan kelas rendah. Kalau untuk kelas tinggi ini baru yang bergabung sekarang ini ada 65 Kak partisipannya. Jadi bagi ayah bunda yang memang masih ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran di rumah, bagaimana cara menangani anak, barangkali ada yang kesulitan untuk menangani anak dengan kondisinya yang serba terbatas mungkin di rumah, kita kurang tahu kan, bisa disampaikan. Kebetulan di ruangan ini juga selain kita berdua, ada banyak bapak dan ibu guru yang bergabung, berkumpul bareng-bareng sama kita, jadi bisa didengar oleh bapak dan ibu guru, ustadz-ustadzah yang lainnya yang mengajar di kelas. Gitu. Mangga, sok, siapa lagi yang ingin bertanya? Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Sebelum kita tutup sesi webinar pada pagi hari ini. Saya sambil cari ya, screening dulu, di monitoring. Boleh lewat video langsung diangkat tangannya jika ingin ada yang ditanyakan. Sejauh ini belum ada Kak. Banyak yang bergabung tapi videonya nggak nyala jadi nggak kelihatan. Oke. Bapak Ibu guru yang baru bergabung, yang baru datang, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Bu Rasmi atau? Nggak ada ya? Oh ini ada nih dari bundanya Ken. Iya, bundanya Ken. Boleh bundanya Ken dinyalakan audionya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Sudah bisa ya? Bisa jelas. Baik. Ini sih lebih kayak mau curhat jadinya ya, karena saya telat juga ikutnya. Karena masih harus bekerja dan saya selama pandemi ini nggak pernah WFH. Kemudian juga ayahnya pun begitu karena banyaknya di lapangan gitu ya. Dan Ken ini di rumah sama mbaknya. Dan mbaknya ini
pasti kalah sama dia kalau misalnya urusan masalah aturan atau apa, walaupun sudah saya titipkan aturan ke mbaknya, jam sekian Ken baru boleh pegang meja, terus jam sekian Zoom-nya, jam sekian dia harus ngerjain tugas di buku tugasnya, seperti itu. Tetapi kesulitan karena susah diatur gitu loh, kesulitan untuk mengatur anak. Kemudian juga, dan saya kerja dari Senin sampai Sabtu, sehingga di Minggu itu udah kayak susah lagi ya, udah kehabisan energi untuk mengajari Ken. Khususnya tuh yang saya sulit itu masalah bahasa Arab, karena saya nggak punya basic bahasa Arab juga, dan matematika. Jadi Ken itu kalau untuk 2 pelajaran itu udah deh bablas kayaknya, nggak ngerti gitu. Dan jadi saya mengajari Ken ketika ada tugas, saya ajari cara mengerjakannya, cara perhitungan matematikanya. Tetapi setelah itu lupa lagi, hilang lagi lah gitu. Maksudnya karena saya nggak punya kemampuan untuk menjelaskan seperti bapak dan ibu guru di sekolah ya gitu. Belum lagi pakai omelan juga gitu, karena udah gregetan gitu. Terus bagaimana ya kendalanya seperti itu gitu. Tugas-tugas pun banyak yang tertinggal gitu, karena saya kerja pun sampai sore gitu, sampai maghrib, dan habis itu udah mau nyerah gitu. Belajar online ini udah bagaimana ya, jadi nggak bahagia banget tuh belajar dari rumah ini. Gimana ya Ustazah ya, lebih ke curhat sih jadinya gitu. Udah bikin jadwal gitu, udah bikin saya udah di kantor tuh udah bikin tabel gitu, waktu-waktunya dari Senin sampai Sabtu. Tetap nggak karena saya nggak konsekuen juga gitu, nggak komit sama apa yang kita buat gitu. Jadi Ken sini jadi kayak harus ditelepon aja, Ken jam 10 meeting Zoom ya. Nanti saya lihat di ininya nggak ada tuh, nggak ikutan Zoom tuh dia. Saya teleponin nggak bisa. Ditelepon ke mbaknya, Kennya keluar bun, main tadi ada yang nyamper. Allah. Aduh, ya gitu. Jadi kendalanya itu seperti itu gitu. Jadi untuk tugas-tugas banyak yang terbengkalai. Kemudian juga apalagi kalau tugas-tugas bikin prakarya itu deh, itu udah cerah juga. Jadi gimana ya, itu bagaimana ya solusinya gitu saja. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda Ken. Setelah akan coba dijawab oleh Kak Sarah. Kendalanya tadi berarti itu Kak. Schedule udah ada, cuman nggak bisa berjalan dengan lancar. Tadi masalahnya cukup kompleks ya Bu. Yang pertama, Ibu harus bekerja dengan mbaknya. Kemudian lain mbaknya juga punya tugas untuk menerapkan aturan. Kemudian beberapa pelajaran kayak bahasa Arab dan matematika mungkin Ibu agak kesulitan untuk mengajar Ken. Dan juga orang tua nih kurang bisa memastikan anak beneran ikut sekolah apa enggak, beneran ngerjain tugas apa enggak gitu. Coba di sini saya mau membantu. Jadi kalau misalnya mungkin kita nggak bisa ngandelin mbaknya juga ya, karena mbaknya juga punya pekerjaan lain selain ngurusin Ken, mungkin dia juga harus mencuci gitu, atau mungkin bersih-bersih rumah gitu. Kurang lebih sama seperti yang curhatan waktu minggu lalu. Kalau misalnya betul, orang tua cuma bisa ngajarin ketika hari Sabtu atau Minggu aja gitu. Kita bisa komunikasi sama guru, minta silabus lebih awal, supaya orang tua tahu minggu depan nih apa yang akan dikerjain, orang tua kejar di weekend itu. Atau kalau misalnya udah bikin jadwal kok tetap aja ya nggak berjalan sesuai jadwal gitu. Kita berusaha untuk realistis, bukan ideal. Jadi ketika kita lihat nih anak kayaknya benar-benar nggak mau belajar kalau di jadwalnya ini, kita bikin pelan-pelan dulu. Misalnya Ken kalau ada PR, misalnya PR 10 nomor, kerjain nomor 1 sama 2 dulu, nanti nomor 3 sampai 10 bareng sama mama di rumah gitu. Minggu pertama kita coba kayak gitu. Kita lihat evaluasi apakah beneran dikerjain gitu. Kalau ternyata beneran dikerjain, minggu depannya kita tambahin. Ken nomor 1 sampai 3 ntar kerjain sendiri. Nomor 4 sampai 10 nanti sama mama di rumah gitu. Ntar lama-lama kita bantu dia supaya bisa ngerjain sampai selesai.
Terus kalau misalnya mau bikin jadwal yang lebih konsisten, misalnya ibu pulang kerjanya jam 5 sore, kita bilang sama anak bahwa nah nanti mau pulang jam 5, kita sama-sama istirahat dulu sampai jam 7 gitu. Jam 7 sampai jam setengah 9 kita belajar sama-sama ya. Jadi kita biarkan diri kita untuk melepas lelah dulu, kita biarkan anak pulang dari bermain, terus dia makan gitu, dia bersih-bersih badan, sampai kita semua merasa segar di malam hari, kita siap untuk belajar dan mengajari anak. Nggak usah yang mungkin ideal kayak pokoknya pulang sekolah harus belajar gitu, pokoknya harus kerjain tugasnya harus selesai dulu gitu. Kita buat lebih realistis karena ini anak benar-benar nggak susah ngerjain tugas gitu, ada 10 nomor dikerjain 2 aja tuh udah bagus. Kita hargai prosesnya dia, kita hargai bahwa dia sudah mau berusaha ngerjain tugas gitu. Mungkin target kita ada 100 gitu ya. Tapi sekarang dia bisa menyentuh 10, 15, itu dia sudah melalui 1, 2, 3 sampai 15% gitu. Mungkin kalau dari 100% cukup panjang ya prosesnya, tapi kalau misalnya dia sudah bisa mengerjakan sampai 15%, 20% gitu, dia sudah melalui 1, 2, 3, 4 sampai 2% itu sudah bagus banget gitu. Kita mungkin bisa berharap anak harus lebih baik, harus lebih apa gitu, tapi kita juga harus tahu prosesnya dia seperti apa. Baik, seperti itu Bunda Apakah Ken. sudah bisa menjawab Ibu? Mudah-mudahan terjawab. Berarti memang harus pelan-pelan Bunda, nggak bisa sekaligus harus bertahap ya, Kak? ya. Bertahap. Karena anak juga belajar, bukan cuma orang tua aja yang belajar. Baik, terima kasih Bunda Ken atas pertanyaannya. Selanjutnya sudah masuk ke waiting list nih, ada 2 tadi Bunda Fabian dulu nih. Bunda Fabian boleh silahkan dinyalakan mic dan videonya. Iya, Bunda suaranya cuma belum masuk nih. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Assalamualaikum Ustazah. Saya bundanya Fabian Fariski dari kelas 5 Abdul Halim. Mohon maaf sambil di jalan ya ini dengerinnya ya. Wah, hati-hati. Jadi gini, saya cuman nggak apa-apa, makanya nggak terlalu ekspos ke ininya aja, ke videonya, tapi ke soalnya aja ya, Kak Adi. Iya, oke. Jadi gini, mungkin yang tadi Ustazah sampaikan itu sudah dilakukan seperti yang layaknya bunda-bunda yang lainnya. Cuman saya yang agak kesulitan itu, seumpama nih, kan kondisinya saat ini anak-anak kita itu kan belajarnya seperti mudi ya, apa yang mau dia lakuin itu sesuai dengan keinginannya. Kadang juga saya suka nggak enak sama ustazah-ustazah yang ketika memberikan tugas, kita baru setorkan itu di luar jam sekolah, kayak misalnya bisa sore, bahkan kadang kayak matematika nih, maunya nomor sekian dulu, terus baru dikirim itu ketika malam hari, kayak gitu kan, ke gurunya gitu. Nah, ini ada beberapa mungkin waktu yang saya berikan ke Fabian itu, misalnya kan tadi kata Ustazah sehari kurang lebih untuk di usia 4-12 itu kan 90 menit ya. Nah, saya bisa dibilang bisa lebih dari itu gitu. Maksudnya buat memotivasi dia, ya aku boleh ngerjain ini, tapi setelah ini aku main ya. Terus setelah dia kan kebetulan memang nggak pernah main di luar rumah kan, apalagi kondisinya kan kayak sekarang nih. Jadi lagi cenderung di rumah, dan karena memang dia sendiri, jadi sibuknya itu di medsos, kayak misalnya dia lihat say hello temennya lewat IG atau nonton YouTube kayak game-game yang dia suka kayak gitu. Nah itu gimana ya Ustazah, salah nggak seumpamanya nih dia ngerjain tugas, iya Mi aku kerjain ya, tapi abis ini aku boleh main ini ya, kayak gitu. Terus ntar dia agak malas lagi nih disuruh hafalan, tapi ntar kalau aku udah hafal aku main ini ya. Nah salah nggak seumpamanya saya turutin tentang gadget itu gitu loh. Itu sih Ustazah mau saya tanyain. Jadi kayaknya sehari itu lebih dari 90 menit dalam kondisi seperti sekarang. Gitu. Ya, baik. Bunda Fabian, terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab. Ya. Silakan Kak Sarah. Terima kasih Ustazah, Kak Adi. Jadi kalau misalnya screen time-nya lebih lama gitu, bagaimana pertimbangannya orang tua? Boleh gitu. Coba saya jabarkan dulu. Kalau misalnya tadi anaknya mau belajar, tapi syaratnya habis belajar, boleh nggak ini gitu ya? Atau boleh nggak aku main game? Boleh nggak aku nonton ini gitu? Kita mungkin bisa berikan dia hadiah atau reward screen time gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai hadiah utama gitu. Hadiah utamanya adalah pujian dari kita gitu, pujian sosial, mungkin rewardnya secara kasih sayang orang tua gitu. Screen time itu hanya bagian kecil dari reward yang diterima oleh anak.
Kalau misalnya kita mau kasih rewardnya screen time, jangan lupa juga kita batasi. Misalnya, boleh Kak gitu, main dulu nanti 15 menit, habis itu belajar lagi ya gitu. Atau mungkin kalau misalnya anak sudah lebih besar, kita bisa bantu anak ini berkarya lewat gadgetnya. Misalnya, kamu memang mau nonton apa gitu, aku mau nonton ini, oh nonton itu gitu. Emang kamu sukanya dari itu apa sih gitu? Misalnya, oh ini lucu bun, soalnya gini, mereka bikin gini. Terus mungkin ibu sama orang tua yang lain bisa coba kamu bikin juga kayak gitu, bisa nggak gitu. Kita bantu dia berkarya lewat gadgetnya dia. Nggak cuman gadget itu cuman untuk nonton, hiburan. Kita buat gadget itu sebagai sesuatu yang produktif seperti itu. Mungkin dia bisa bikin kreasi dari yang dia tonton, dia bisa ngikutin apa yang dia tonton gitu. Pastikan juga yang dia tonton itu bermanfaat gitu, bukan cuman yang orang-orang ngeprank gitu ya. Nggak tahu maksudnya tujuannya itu apa, atau mungkin cuman orang-orang yang keliling-keliling aja nggak tahu ngapain gitu. Atau mungkin dia bisa bikin film dokumenter tentang kesehariannya dia gitu. Kalau ternyata cuma nonton film yang keliling-keliling aja gitu, atau yang keseharian kayak vlog-vlog gitu. Coba Kak kamu juga bikin vlog tentang keseharian kamu gitu. Kita pacu anak untuk berkarya lewat gadgetnya dia. Apakah sudah cukup membantu Ibu? Gimana Bunda? Mudah-mudahan sih terjawab ya. Mungkin lebih ke situ arahnya. Ya itu sih yang udah dicoba saat ini ya Ustazah ke Fabian. Cuman memang proses sih. Jadi saya berpikir kadang-kadang sampai yang jadi saya khawatir nanti malah ngeluarin kalimat nggak enak. Jadi ya udah paling saya berani mendingan ini nih Mas, nontonin sekali-sekali murotal atau apa, udah saya bisa begitu sih. Cuman memang kadang-kadang egonya daripada nanti kita ribut atau gimana, ya paling disalahinnya itu ya pas kondisinya ada untungnya apa yang dia mainkan sama tonton itu sih saya tahu, kayak misalnya kayak kuliner, ada orang makan apa kayak gitu-gitu saya juga lihat. Cuman kalau untuk ngajakin dia gitu kayak mungkin dia masih ada proses buat PD-nya kali ya, yang kalau saya lihat. Jadi dia belum bisa untuk seperti kayak reklamasi atau dia coba itu dia masih belum bisa. Cuman dia memang lagi kayak nikmatin itu gitu. Cuman proses untuk membangun mood-nya itu yang seringnya untuk menghindari ibaratnya kita sampai ribut atau emosi. Ya kayak gitu, Mam kalau aku udah kerjain ini, terus betul gini aku ini ya gitu. Jadi saya juga bingung nih, salah nggak ya kayak gini gitu kan. Tapi kan marah-marah banget juga kan nggak baik gitu saya mikirnya. Terus sampai yang penting dia saat ini saya agak bisa dibilang appreciate itu ketika waktunya azan sholat, dia pasti sholat gitu. Cuman ya itu kewajibannya dia buat belajar atau kerjain tugas itu ada iming-imingan rewardnya, berharapnya game, nggak mau dari kayak semacam ntar sama mami gini-gini. Nah, dia tuh nggak terlalu tertarik kayaknya kalau untuk saat ini gitu. Jadi lebih cenderung kayaknya main gitu sama nonton-nonton kayak apa orang lagi masak orang apa kayak gitu. Itu sih Ustazah. Cuman sejauh ini sih nanti ya saya coba pelan-pelan, mungkin memang kondisinya ya yang saat ini. Cuman yang nggak enak sama Pak gurunya kan, ketika tugas yang dikasih kita nyelesainnya nggak tepat di saat jam pelajaran, di luar jam itu kita baru kirim kayak gitu. Gitu aja sih Ustazah, terima kasih. Oke Bunda Fabian, sama-sama. Berarti kalau dari segi psikologi disebut salah, nggak salah ya Kak? Disebut salah ya apa gimana? Bukan salah ya, jadi kita buat tetap ada aturannya gitu. Boleh ada rewardnya screen time, tapi tetap ada aturannya. Berapa lama, boleh apa yang boleh diakses, seperti itu. Berarti hanya ada penegasan di durasinya itu ya Kak? Durasi sama apa yang boleh diakses. Oke, ya baik. Terima kasih Bunda Fabian atas pertanyaannya, yang mudah-mudahan terjawab. Bisa pelan-pelan nantilah diatur tuh schedule time untuk main gadgetnya Fabian. Oke, terima kasih Bunda. Selanjutnya ada Bunda Nahla. Bunda Nahla, silahkan Bunda Nahla dinyalakan mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya, saya kebetulan sekarang tuh 2 anak di rumah, kelas 4 dan kelas 5. Lagi masa-masanya kritis. Kalau untuk gadget dan yang lainnya saya alhamdulillah karena saya pegang sendiri anak-anak, jadi waktu udah selesai udah saya ambil. Jadi kalau boleh nonton TV itu setelah maghrib sampai malam. Kecuali kalau emang tugas-tugas yang ke sekolah kayak tematik atau apa, saya biarkan dulu. Yang penting pertama ngaji dulu. Ngaji dan setoran.
Nah, kebetulan ini 2 anak di rumah, dan kalaupun ada nilai, hasil itu kan langsung. Seperti misalnya ngaji. Untuk yang kelas 4 dan kelas 5 itu kan berbeda anak ya. Kebetulan nih yang kelas 4 lebih menonjol daripada kelas 5. Nah, itu irinya atau merasa dirinya, saya itu paling besar tuh, tapi kalah gitu loh. Nah, itu menghadapinya bagaimana? Kalau yang kelas 4 kan lebih menonjol ya Kak Adi ya. Jadi dia kalau nilai ngaji atau apa tuh dia langsung nilai A misalnya. Kalau kakaknya suka langsung down, dia langsung ngiri dengan menyalahkan, ini nih Umi sih terlalu iniin Dede, terlalu ini kakak nggak diiniin. Padahal perasaan saya itu sama gitu, nggak pernah ngebeda-bedain. Kalau mengaji, ayo kita ngaji dulu, kita murojaah dulu, ayo kita ini dulu gitu sama-sama. Cuman karena ini hasilnya langsung, jadinya mereka tahu langsung gitu saat itu. Nah, kebetulan di antara 2 anak ini berbeda gitu, kakaknya lebih dari adiknya gitu, kurang gitu kan. Jadi merasa ini gitu, gimana cara menghadapinya, ngasih tahu untuk ini ngasih satu hasilnya ternyata dia kelebihan dan kekurangannya gitu. Itu aja sih kalau saya masalahnya. Kalau untuk tugas-tugas yang lain, mohon maaf Pak Iqbal dan Bu Evi, kalau saya tuh lebih iniin ke Al-Qur'annya dulu. Untuk yang tematik kayak gitu, walaupun tugas sebelum UTS saya baru ngasih, setelah UTS pun saya membiarkan mereka ketemu moodnya kapan, saya baru sampai 10:30 baru dimulai ngerjain juga, saya nggak masalah, biarkan saja mau dapat nilai berapa, karena untuk membangun moodnya itu terus terang susah sekali, apalagi untuk mengerjakan tematik pagi sampai siang tuh udah Al-Qur'an kan ya, sampai dibatas waktu sampai jam 12. Belum lagi perbedaan kelas 4 dan kelas 5. Zoom meeting Pak Iqbal lebih sering Senin sampai Kamis setelah asar sampai maghrib. Jadi untuk komunikasi sama temennya kan lebih banyak dibanding kelas 4. Bu Evi itu lebih sering nge-share video daripada Zoom-nya kan ya tadi ya. Mungkin ya karena kalau perbedaannya di situ juga, mereka kan aku nggak jarang ketemu teman-teman gitu loh. Kalau yang kelas 4 tuh kan lebih sering Senin sampai Kamis, Pak Iqbal itu dari 5:30 sampai 5:30 kan ya. Jadi lebih banyak komunikasi dari jam 5 sampai 5:30 itu mereka pada ngobrol. Kalau yang kelas 5 kan lebih banyak kan nge-share video gitu kan ya. Jadi mereka aku jadi ketemu temennya jarang gitu loh. Nah, di situ juga di perbedaan di situ, kenapa aku kakak Zoom-nya kok jarang, Dede lebih banyak. Di situ timbul perbedaan-perbedaannya, merasa kok kakak gini sih, kok ini gini sih. Dari share tugas-tugasnya juga, aduh, saya sih yang penting tugas-tugas itu, mohon maaf Bapak Ibu guru kalau emang banyak terlambatnya, saya sih yang penting mereka mau mengerjakan, walaupun terlambat, nilainya berapapun saya ini, yang penting mereka mau mengerjakan, itu aja pertanyaannya, bagaimana menghadapi perbedaan kelas dari 2 anak ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya. Terima kasih. Coba dulu, berarti tadi beberapa pertanyaan tuh Kak Sarah ya. Pertama tadi itu apa tuh namanya? Di sini, cara mensiasati mudi anak-anak tuh dengan perbedaan metode yang diajarkan di kelas 4 dan kelas 5 gitu ya. Seperti apa juga? Jadi di sini kita perlu pahami dulu bahwa setiap anak ini berbeda dan mereka ini unik gitu. Mungkin ada adik yang seperti ini, kakaknya yang seperti ini gitu. Karena perbedaan keunikan inilah kita harus paham juga bahwa mungkin ada anak yang dikasih tahu sekali dia langsung paham. Ada anak yang butuh dikasih tahu 2 kali langsung paham. Ada anak yang butuh 3 kali, 4 kali baru paham gitu. Kita nggak bisa samaratakan semua anak gitu. Misalnya kita kasih 1 kali murojaah, 1 kali hafal gitu. Ternyata ada yang butuh harus 2 kali, harus 3 kali gitu. Di sini mungkin Ibu sudah sadar bahwa ada perbedaan antara kakak dan adiknya gitu ya. Mungkin kalau yang kakak kita bisa kasih murojaahnya 3 kali supaya dia lebih hafal, adiknya mungkin sekali saja sudah bisa. Nah, kalau tadi yang mungkin kakaknya agak bete kalau misalnya kok adik gini kan kakak begini gitu. Kita bisa bilang sama kakaknya bahwa Kak, setiap orang ini berbeda-beda dan semua orang ini punya kelebihannya masing-masing gitu. Mungkin kalau adik nilainya bagus, tapi kakak juga loh kalau misalnya kakak kalau ngerjain ini kan lebih bagus daripada adik gitu. Kakak juga bisa ngerjain ini gitu. Mama aja nggak bisa ngerjain itu. Kita semua ini punya kelebihannya masing-masing gitu. Kemudian kalau misalnya tadi ada gaya pengajaran yang beda antar guru ya, mungkin bisa dikomunikasikan ke sekolah. Kalau misalnya guru yang ini lebih banyak nge-zoom, guru yang ini banyak video gitu. Kalau misalnya bisa disamain supaya stimulasi dari sekolahnya sama, itu mungkin dari pihak sekolah bisa menjawab. Berarti paling tidak nggak terlalu jomplang metodenya begitu ya Kak?
gitu. Kalau yang kelas 4 misalnya 4 hari, kelas 3 bisa 3 atau 2 hari gitu ya. Disesuaikan. Zoom ya. Jadi tidak terlalu jauh untuk perbedaan mengajarnya gitu metodenya. Oke. Baik, seperti itu Bunda Nahla, mudah-mudahan ada masukan tambahan nih hari ini nih dan terjawab pertanyaannya pelan-pelan. Bisa menjawab Ibu. Lumayan sudah, makasih banyak. Jadi jelasinnya begitu berarti Bu. Harus dicari nih, digali nih kelebihannya apa nih masing-masing anak nih, biar enak ngomongnya begitu. Ya, karena ya, setelah di rumah baru mulai mengenal karakter, terutama dalam belajar ya. Untuk belajarnya, oh ternyata yang ini lebih ini, yang ini lebih ini. Kalau kemarin kan biarin lah, yang penting nilai hasil bagaimana gitu. Kalau sekarang kan lebih tahu gitu karakternya begini. Kalau belajar oh kemarin udah sekolah aja udah, yang di rumah udah ngaji udah bisa udah. Yang penting sih jadi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Bunda atas pertanyaannya. Oke, silakan Ayah Bunda yang masih mau bertanya, bisa ada mungkin 1 atau 2 penanya lagi. Jika memang masih ada, kita masih ada beberapa waktu nih. Oh, sudah masuk kembali nih, ada Bunda Rahadian nih. Bu Isni. Silakan Bu Isni dinyalakan video dan audionya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Adi sebagai host yang sudah memberikan kesempatan. Salam kenal juga nih Sarah ya. Alhamdulillah nih alumni Alisma sudah mau berbagi sharing sama guru-gurunya juga dan orang tua di sini. Gantian ya Sarah ya. Luar biasa. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin saya cuma mau ini ya, saya sedikit sharing terus nanti terakhir bertanya lah sama Sarah juga ya. Ustazah Sarah lah, sekarang kan dipanggil Ustazah nih, luar biasa udah jadi Ustazah. Ini yang pertama mungkin saya tadi dengar dari rekan-rekan wali murid ya. Mungkin saya kan juga wali murid Rahadian, termasuk juga jadi guru di sini di Alisma ya. Saya lihat kan orang tua ini banyak hikmah lah di tengah pandemi ini ya. Banyak ilmu sehingga hikmah dari pandeminya Allah kasih itu kita orang tua tuh jadi pinter. Ya banyak kebisaan sekarang. Itu kan tadi sampai sudah bisa menganalisa anak sampai sedetail mungkin gitu pola belajarnya dan sampai dengan tingkat kesulitan yang mengkondisikan anak untuk bisa mood belajar yang dan optimal pencapaian ininya luar biasa, butuh pengorbanan. Saya apresiasi nih buat para orang tua yang memang masih konsisten ya untuk kita sama-sama yuk untuk fokus ya karena masa ini nggak akan terulang ya Ustazah Sarah ya. Sayang kalau memang di era pandemi ini kita terpuruk sama kondisi, apalagi tahu sendiri dengan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Kalau kita hanya menyalahkan kondisi pemerintah ataupun wabah, kita akan semakin terpuruk. Tapi justru disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memandaikan diri. Kita harus bangkit dan ini anak kita gitu, aset kita dunia dan di akhirat. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi gitu ya. Jadi memang harus cari cara apapun kita nggak boleh menyerah karena anak ini ya kondisinya bagaimana orang tuanya. Dan kemarin pun tadi pun ada Bunda Nahla ya tadi ya bilang kemarin kalau sekolah biasa udah taunya anak sekolah oh ya cek ini aja cek itu aja, tapi sekarang harus orang tuanya juga yang ngecek juga dan harus tahu kondisi anak sampai sedetail mungkin. Nah inilah hikmahnya. Karena memang anak adalah kewajiban yang utama adalah ya tergantung orang tuanya. Dan saya senang sekali di hari ini ditambah lagi ya pada yang kita tahu bahwa orang tua menjadi role model memang untuk pengkondisian anak
biar anak bisa tumbuh disiplin positif di rumah, sikap positifnya, bagaimana menumbuhkan strategi atau strategi menumbuhkan karakter hebat dari rumah. Nah, itu peran orang tua sekarang sangat penting gitu, di samping memang alhamdulillah banyak bimbingan juga dari guru di lewat daring gitu ya. Nah, ini artinya kita banyak peluang nih untuk menjaga aset kita ini. Yuk kita sama-sama menyemangati bahwa role model itu memang salah satunya ya Kak Ustazah Sarah ya. Dan banyak hal lagi yang harus kita pelajari. Dan saya senang sekali di Alisma nih saya perhatikan insya Allah nih dengan hikmahnya pandemi ini juga kita harus juga tidak cukup dengan belajar daring gitu ya dengan anak, dengan siswa. Saya juga udah beberapa kali meeting gitu ya dengan rekan guru, juga mungkin kepala sekolah dan yayasan. Kita akan komit gitu untuk dengan sekolah di Alisma, nanti yang pintar tuh bukan anaknya saja. Kita ada parenting yang akan berkelanjutannya Kak Adi ya, benar ya? Biasanya juga kan seperti itu kan? Insya Allah begitu juga di TK dan di SMP. Jadi dengan kita sekolah di Alisma, mudah-mudahan anaknya nggak cuma soleh-soleha pinter, tapi mungkin orang tuanya insya Allah ada program biar kita juga jadi orang tua yang nggak berhenti menjadi seorang pembelajar gitu sejati ya. Sampai kapanpun kita harus mencari-cari lah bagaimana kiat anak nih tetap sukses gitu dengan segala kondisi yang sangat tidak ideal ya. Ada yang bekerja, sama saya juga bekerja, anak yang daring ada 4 gitu ya. Yang SD aja ada 2 ya, Habibi, Rahadian. Itu luar biasa. Kalau memang kita menyerah bisa, tapi ini kalau kita nyerah, kasihan mereka nanti menangis, nanti kita mau yaumil akhir masa kaki kita diseret, nauzubillah. Maka ini mungkin nggak cuma itu aja Kak dia, bukan orang tua aja yang pintar dalam parenting, tapi mungkin ada tahsin ya, yang insya Allah orang tua juga kan tadi ada yang bagus tuh Mbak Bunda Nahla tadi, pokoknya saya yang pertama Al-Quran dulu. Anak ntar yang tematik emang tetap dipantau, tapi kan tapi banyak juga orang tua yang mungkin ya dari segi Al-Qur'annya lebih hebat anaknya nih. Saya juga pengalaman aja gitu ya di ini. Dan di Alisma nanti ada tahsin gitu yang akan kembali aktif lagi, yang seperti dulu ya jalannya Kak Adi ya. Mudah-mudahan juga ingin punya niat memandaikan orang tuanya juga dalam hal Al-Qur'an. Baik, terima kasih Bu Isti. Waktu kita terbatas. Saya minta sedikit ya tips buat Kak Saran Ustazah Sarah. Kira-kira tips yang paling ini singkat aja biar kita ingat gitu untuk konklusi materi pada hari ini, biar kita tuh sebagai orang tua mendampingi Ananda dalam PJJ biar senang, sukses, selesai itu target-target dari gurunya. Tipsnya apa kira-kira nih? Gak usah banyak-banyak saja biar kita ingat aja. Makasih. Oke, baik. Sampai jumpa lagi ya Kadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti atas pertanyaannya. Mangga Kak, selain tadi strategi sayang yang saya ingat sih strategi sayang. Ada lagi nggak yang lain? Gimana supaya orang tua selalu ingat nih kalau ngajarin anak tuh bahagia gitu, ngajar online tuh menyenangkan gitu. Sebelum kita mengajarkan anak, sebelum kita memberikan anak kasih sayang, kita isi dulu ember kasih sayang kita. Jadi orang tua harus pastikan dulu dia juga bahagia gitu. Pastikan orang tua bahagia, kebutuhan terpenuhi gitu, kasih sayangnya cukup gitu. Baru dia bisa memberikan kasih sayang ke anak. Gitu. Baru dia bisa mengajarkan dengan bahagia. Jadi kalau misalnya kita datang ke anak dalam kondisi capek, habis kerja, ngantuk gitu, sebaiknya kita istirahat dulu, kita mungkin kita nge-charge emosi kita dulu gitu, kita makan dulu sampai emosi kita baik gitu, baru kita datang ke anak. Pastikan kita ini baik dulu, baru kita ke anak gitu. Berarti full dulu energi kita baru ketemu ya Kak. Kalau kondisi lagi mumet, pusing, jangan interaksi dulu berarti ya Kak. Betul. Karena itu bisa menimbulkan konflik-konflik nanti. Pastikan ember kasih sayang kita tuh terpenuhi dulu, baru kita memberikan kasih sayang ke anak seperti itu. Jadi kurang lebih kalau kita mau anaknya senang, kitanya dulu senang begitu ya Kak. Begitu Ayah Bunda, dengan pertanyaan tadi Bu Isni mudah-mudahan terjawab, dan ini tips terakhir dari Kak Sarah mudah-mudahan juga diingat oleh Ayah Bunda sekalian. Dengan tadi pertanyaan Bu Isni yang terakhir menutup juga sesi pertanyaan kita pada hari ini.
Baik, sebelum kita tutup, kita akan dengarkan kembali mungkin ada concluding ataupun closing statement dari Kak Sarah. Silahkan Kak Sarah. Oke. Mengajari anak secara online atau belajar dari rumah ini pasti menimbulkan tantangan bagi pada orang tua dan juga guru. Tapi kita harus ingat bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab kita gitu. Mereka membutuhkan kita untuk belajar, untuk merancang masa depan yang lebih baik. Maka jangan pernah menyerah untuk mendidik anak, tetap semangat dan terus percaya diri. Sudah Kak? Baik, terima kasih banyak Kak Sarah atas waktunya, atas kehadirannya kembali nih di SDIT Al-Isma. Ya, mudah-mudahan Kak Sarah sehat terus, jadi bisa terus berbagi kebaikan ke seluruh orang ya, ke seluruh ayah bunda yang ada di rumah. Terus juga diberikan keberkahan ya ilmunya. Luar biasa. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga nih kalau ada kekurangan dari segi penyajian dan lain sebagainya Kak Sarah. Iya. Oh iya, ayah bunda ada pesan sponsor nih dari yayasan juga bahwa untuk teman-teman ayah bunda yang anaknya putra putrinya di kelas 6 bisa mendaftarkan ya melengkapi pendidikan Islamnya di Al-Ismah. Kita Allah tadinya udah di SDIT Al-Ismah 6 tahun, dilengkapi jadi 9 tahun di SMP. Karena di SMP sedang ada program peduli umat di tengah pandemi. Jadi di masa saat ini kalau ayah bunda mendaftarkan anaknya bisa free uang gedung. Ya, uang gedungnya gratis. Ya. Untuk info lebih lanjut bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya. Saya menyampaikan pesan sponsor aja nih Kak. Mohon maaf. Baik, ayah bunda dengan demikian berakhir pula kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat dan dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda, kita tutup kegiatan webinar kita pada pagi hari ini dengan beristighfar dulu mungkin. Astagfirullahalazim, 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 dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ayah bunda, terima kasih telah bergabung dan menyaksikan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila saya ataupun semua pengisi acara dan seluruh teman-teman yang bertugas ada kesalahan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.